Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam semuanya. Dengan saya Wahyono, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yaitu terkait dengan era teknologi dan juga dunia VUCA gitu ya. Jadi ini nanti keduanya itu saling terkait, gara-gara adanya era teknologi, maka muncullah yang namanya dunia VUCA atau kita sebut sebagai VUCA World. Jadi coba kita bayangkan sekarang. Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya bahwa 5 tahun lalu kita bisa berkomunikasi misalnya ya, berkomunikasi via HP atau mungkin sekolah secara online atau mungkin kuliah secara online gitu. Tapi saat ini semua hal itu mungkin terjadi. Kita bisa berkomunikasi hanya dengan genggaman HP, kemudian kita bisa ikut kuliah dari jarak jauh tanpa perlu datang ke ruang kelas, bahkan kita bisa bekerja tanpa perlu ke kantor. Nah, itu hari ini. Coba bayangkan bagaimana dunia di masa yang akan datang. Tentunya peranan teknologi ini akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap kehidupan kita sehari-hari. Pada saat ini saja, kehidupan kita itu sudah berdampak dengan adanya teknologi. Bagaimana dengan 5 tahun ke depan, atau mungkin 10 tahun ke depan, atau bahkan 20 tahun ke depan. Kita akui bahwa saat ini teknologi itu merubah banyak hal di dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari bidang pendidikan, kemudian mulai dari bidang hubungan antara manusia, bidang komunikasi, bidang transportasi, dan juga bidang bisnis. Semua ini itu berubah dengan adanya teknologi. Tentunya teknologi ini banyak merubah ke arah yang lebih baik gitu ya, karena memberikan kemudahan, memberikan keefisienan, dan juga memberikan hal-hal yang lebih bermanfaat dibandingkan sebelumnya. Pendidikan mungkin 10 tahun yang lalu atau mungkin 15 tahun yang lalu kita hanya berkutat pada bagaimana kita mengajar, berkuliah, sekolah di ruangan kelas. Tetapi saat ini kita sudah melihat dengan adanya pandemi, dengan didukung oleh teknologi, pendidikan bisa dilakukan di mana saja. Asalkan ada koneksi internet tanpa perlu kita datang ke sebuah ruangan. Gitu ya. Nah, kemudian juga hubungan dengan manusia, gitu ya. Hubungan antar manusia juga sekarang kita tidak perlu datang ke suatu tempat untuk berkumpul, tetapi kita bisa berkomunikasi secara langsung menggunakan mobile phone dengan aplikasi-aplikasi yang memang disediakan di dalam HP. Nah, transportasi juga demikian. Sekarang transportasi juga lumayan maju gitu ya. Dan juga hal-hal bisnis lainnya juga sangat bergantung dan dipengaruhi oleh teknologi. Dulu ketika kita akan pesan makanan, ketika kita akan belanja, kita harus datang ke lokasi. Tetapi saat ini dengan dibantu dengan teknologi, kita dengan mudah membeli apa yang kita inginkan. Kita dengan mudah membeli makanan, membeli alat-alat perabot, atau mungkin membeli apapun secara online. Dan ini tentunya karena pengaruh teknologi. Nah, dari sisi social networking, teknologi juga memberikan perkembangan yang cukup signifikan. Jadi dulu 10 tahun yang lalu ketika kita menulis email gitu ya, ketika kita menulis surat kita hanya menggunakan kantor pos seperti itu. Tapi sekarang kita bisa menggunakan email. Kemudian kita juga bisa menggunakan Instagram sebagai pengganti album-album foto kita. Kita bisa menggunakan LinkedIn untuk mengganti CV kita secara online. Kita bisa menggunakan YouTube untuk melihat video-video dan lain sebagainya. Dan bagaimana hal-hal tersebut ini aplikasi-aplikasi ini itu mendukung sekali dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadinya berbasis kepada offline, yang tadinya berbasis kepada non internet atau mungkin non daring, sekarang semuanya bisa dilakukan secara daring. Tetapi sayangnya, meskipun teknologi ini memberikan pengaruh yang cukup positif, artinya memberikan banyak manfaat kepada kita terkait dengan kehidupan sehari-hari, tujuannya itu mempermudah. Tetapi di sisi lain ternyata teknologi juga memberikan dampak yang tidak positif, alias memberikan dampak yang negatif. Bagaimana sebelum adanya smartphone ini bisa kita kaitkan sebagai teknologi. Sebelum adanya smartphone, kita bisa dengan leluasa berbicara, mengobrol dengan teman ketika kita berkumpul, gitu ya. Kita bisa berdiskusi secara langsung, face to face. Tetapi ketika adanya smartphone, ada kalanya memang ketika kita berkumpul sesama teman, justru kita jarang sekali berdiskusi. Gitu. Dan juga
10 tahun yang lalu kita sangat senang ketika kita mendapatkan email, tetapi biasa-biasa saja ketika kita mendapatkan postmail. Tetapi untuk saat ini hal itu terbalik. Ketika kita mendapatkan email itu merupakan hal yang biasa. Bahkan bisa jadi email yang kita miliki itu tidak dibaca oleh kita. Tetapi ketika kita mendapatkan kiriman pos, kita malah senangnya bukan main. Nah, ini sangat berbeda dengan 10 tahun lalu. Selain itu juga karena penggunaan sosial media juga memberikan perubahan behavior pada kita. Kalau sebelumnya kita sangat senang ketika menghadiri atau mungkin ketika kita merayakan ulang tahun, kita dihadiri oleh teman-teman kita memberikan hadiah dan sebagainya. Tetapi saat ini justru hanya memberikan ucapan selamat melalui smartphone, melalui Facebook, melalui sosial media, itu sudah cukup menyenangkan bagi kita. Artinya hal-hal yang sebelumnya mungkin bisa membuat kita lebih bahagia, justru saat ini kebahagiaan kita tuh berubah. Kenapa? Karena adanya teknologi. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah, teknologi ini memang memberikan dampak yang cukup signifikan bagi kita di berbagai macam lini, di berbagai macam bidang kehidupan kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kita hanya akan menjadi pengguna teknologi? Apakah kita akan berperan aktif dalam perkembangan teknologi tersebut gitu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin perlu sama-sama kita pikirkan, termasuk saya pribadi gitu ya. Kira-kira nanti 10 tahun ke depan atau mungkin bahkan 15 tahun ke depan atau bahkan 20 tahun ke depan, kira-kira saya seperti apa gitu terhadap teknologi. Apakah saya merupakan salah satu pionir atau mungkin saya salah satu yang menggagas adanya teknologi baru, atau jangan-jangan saya hanya sekedar pengguna saja seperti itu. Nah, ini juga menjadi renungan kita bersama, bagaimana kita itu bisa seimbang antara penggunaan teknologi dan juga mungkin kita mengembangkan teknologi. Nah, karena kita juga tidak tahu ya, 5 tahun ke depan atau mungkin 10 tahun ke depan itu akan seperti apa teknologi. Sebelumnya kita berpikir bahwa bisa jadi mungkin teknologi X itu akan berkembang 5 tahun ke depan. Tetapi pada kenyataannya justru malah teknologi X itu berkembang kurang dari 5 tahun ke depan. Artinya tahun depan itu sudah berkembang. Artinya ini merupakan perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan cepat sekali berubah. Nah, hal inilah yang dikaitkan dengan VUCA. Jadi VUCA ini merupakan konsep atau dunia atau era di mana kita menghadapi ketidakpastian, perubahan yang cepat, hal-hal yang kompleks dan juga hal-hal yang ambigu. Gitu, seperti layaknya teknologi. Kita tidak bisa menebak seperti apa teknologi ke depan. Ya, jadi VUCA sendiri ini terdiri dari 4 bagian. Jadi yang pertama itu adalah volatility. Artinya setiap perubahan itu, setiap hal, setiap teknologi itu selalu berubah dengan cepat dan tidak stabil. Kita memprediksi bahwa kemungkinan ini akan baru berkembang itu 5 tahun lagi, tapi pada kenyataannya sudah berkembang 2 tahun lagi. Dulu ketika saya masih di Korea, sekitar tahun 2015, saya mendambakan bahwa di Indonesia itu ada semacam kayak digital wallet yang bisa digunakan untuk membayar berbagai macam hal. Nah, tidak sampai 5 tahun, itu digital wallet itu sudah berkembang sekali di Indonesia. Mulai dari OVO, kemudian GoPay, kemudian ada Link Aja, dan lain sebagainya. Tentunya ini merupakan hal-hal yang didukung oleh teknologi, dan juga perubahan-perubahan ini sangat cepat sekali dan tidak stabil. Oleh sebab itu, kita harus bisa memikirkan ke depan kira-kira kita harus bisa mengadaptasi, harus bisa beradaptasi terhadap perubahan-perubahan tersebut. Dan yang kedua itu adalah U. U ini adalah uncertainty. Jadi uncertainty di sini artinya adalah kita sangat sulit untuk memprediksi secara akurat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, karena kita tidak memiliki kepastian terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka kita perlu menyiapkan diri dengan cara secara fleksibel, dan juga tentunya kita perlu siap berkolaborasi dengan berbagai bidang. Misalnya kalau saya bidangnya adalah ilmu komputer, bisa jadi 5 tahun ke depan atau bahkan 10 tahun ke depan, setiap orang yang kuliah tidak di bidang ilmu komputer, mereka justru menguasai teknologi dibandingkan dengan orang-orang yang kuliah atau mungkin yang memiliki bisnis atau mungkin memiliki pengetahuan di bidang ilmu komputer. Artinya ini tidak bisa diprediksi dengan baik. Oleh sebab itu kita perlu adanya kolaborasi antara
bidang. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah di sini adalah kompleksitas. Jadi sekarang semakin banyak problem yang akan kita temui itu memiliki kompleksitas yang lumayan kompleks. Sehingga kemampuan-kemampuan kita dalam hal problem solving, kemampuan dalam data analisis ini sangat dibutuhkan. Tentunya ini juga akan menjadi skill baru bagi kita atau mungkin bagi anak-anak didik kita ketika mereka terjun ke dalam dunia kerja. Kemudian yang terakhir adalah ambiguity. Jadi di sini adalah sesuatu bisa jadi ketika kita membaca sesuatu atau mungkin memprediksi sesuatu, kita salah membaca atau mungkin kita salah memprediksi atau hal-hal yang kita prediksi itu tidak memiliki informasi yang jelas. Nah, inilah yang menyebabkan kita tidak tahu secara pasti seperti apa sih ke depannya sebuah teknologi atau mungkin sebuah objek yang sedang kita teliti. Oleh sebab itu, kita perlu terus berinovasi bagaimana caranya supaya hal-hal yang kita inginkan itu tidak bersifat ambigu. Nah, selain itu juga dari sisi Industrial Revolution, kita sudah tahu bahwa dengan adanya Industrial Revolution 4.0, banyak hal yang sedang dirubah, yang sudah dirubah. Seperti teknologi itu sendiri sudah berubah, kemudian bisnis, kemudian kompetensi, dan juga pendidikan itu semuanya berubah. Ini semua karena memang didukung oleh teknologi dan juga karena keperluan atau mungkin kebutuhan dari manusia. Nah, sekarang kita lihat, menurut survei yang dilakukan oleh World Economic Forum dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, maka diprediksi di tahun 2022 dan di tahun 2022 sampai 2025 itu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya membutuhkan fisik gitu ya. Misalnya adalah kayak input data, kasir, kemudian accounting, kemudian administratif, kemudian factory worker dan lain sebagainya, itu diprediksi akan menghilang dan kemudian akan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang berbasiskan kepada teknologi seperti data analis, kemudian ada juga scientist, kemudian ada AI dan machine learning specialist, kemudian juga ada general dan operation manager, software, kemudian ada sales and marketing profesional, kemudian sampai information technology services. Nah, ini merupakan pekerjaan-pekerjaan yang diprediksi akan berkembang di tahun 2022 atau setelahnya. Nah, kalau kita perhatikan, 10 pekerjaan ini semuanya sangat erat kaitannya dengan teknologi. Oleh sebab itu, teknologi ini sangat penting untuk dikuasai saat ini. Nah, kita lihat bahwa sekarang banyak sekali raksasa-raksasa dunia, perusahaan-perusahaan dunia yang berbasis kepada teknologi, yang berbasis kepada digital. Sebagai contoh misalnya adalah Uber. Kalau di Indonesia kita mengenal Gojek atau mungkin kita mengenal Grab. Nah, Uber, Gojek, atau Grab itu merupakan salah satu perusahaan transportasi, tetapi mereka tidak memiliki sama sekali vehicle yang digunakan untuk penyeberangan. Karena mereka hanya menyiapkan platform di mana mempertemukan antara pengendara, pemilik kendaraan, dan juga customer, pengguna sewa kendaraan. Artinya mereka menyediakan platform sebagai sarana digital atau berbasis pada teknologi. Facebook juga sama. Facebook merupakan salah satu media yang sangat populer, tetapi sebenarnya Facebook itu tidak memiliki konten sama sekali. Jadi Facebook ini hanya bergantung kepada konten yang ditulis oleh masing-masing penggunanya. Gitu ya. Nah, coba kalau teman-teman membuka Facebook, maka yang muncul itu adalah konten, status, atau mungkin hal-hal yang sebenarnya bukan diciptakan oleh Facebook, tetapi diciptakan atau mungkin dituliskan oleh para penggunanya. Kemudian ada Airbnb. Jadi Airbnb ini merupakan salah satu provider akomodasi terbesar di dunia, tetapi mereka sama sekali tidak memiliki real estate. Mereka tidak memiliki hotel dan sebagainya. Mungkin ini sama seperti Traveloka atau mungkin tiket.com. Mereka hanya memberikan semacam platform di mana bisa mempertemukan antara pengguna akomodasi dan juga pemilik akomodasi. Tentunya ini juga akan berbasis kepada teknologi. Dan yang selanjutnya adalah Alibaba Group. Ini sama saja seperti di Indonesia ada Tokopedia, atau mungkin ada Shopee, ada Blibli, atau mungkin ada Bukalapak. Mereka merupakan salah satu retailer terbesar di dunia,
tetapi sebenarnya mereka tidak punya inventory. Karena kenapa? Karena mereka hanya menyediakan platform yang mempertemukan antara pemilik inventory dan juga calon pembeli. Nah, kalau kita perhatikan, kesamaan dari keempatnya ini adalah mereka memanfaatkan teknologi sebagai sebuah platform yang digunakan untuk mempertemukan antara pemilik gitu ya, atau mungkin antara penjual dengan pengguna atau pembeli. Nah, tentunya teknologi ini sangat memberikan dampak yang sangat signifikan. Nah, selanjutnya terkait dengan digital access, karena teknologi semakin lama semakin berkembang, otomatis akses terhadap teknologi itu juga semakin diperlukan. Bahkan di dalam survei yang dilakukan oleh World Economic Forum, mereka melakukan survei terkait dengan pendapat milenial dan juga generasi Z ketika mereka melihat masa depan mereka. Nah, kalau kita perhatikan di sini, hampir 88,9% mereka mengatakan bahwa saat ini digital access merupakan salah satu HAM, salah satu hak asasi manusia di samping sandang, pangan, dan papan. Mungkin kita masih ingat bahwa 20 tahun lalu kita hanya membutuhkan sandang atau pangan atau papan saja sudah cukup. Atau makan kalau kita urutkan pangan, kemudian sandang, baru kemudian papan. Tetapi pada era digital saat ini, hal itu tidak hanya 3 itu saja, tetapi juga ditambahkan dengan digital. Gitu ya, ditambahkan dengan kepentingan atau mungkin keperluan terhadap hal-hal yang terkait dengan teknologi. Coba sekarang, ketika kita ketinggalan HP gitu ya, itu justru malah lebih tidak mengenakan bagi kita dibandingkan kita ketinggalan dompet gitu. Karena kalau dompet kalau ketinggalan ya sudah biasa saja gitu. Tapi kalau HP kalau ketinggalan berarti kita akan melewati informasi-informasi penting. Bahkan bisa saja dompet itu digantikan dengan digital wallet seperti itu. Artinya ini merupakan sudah berubah bergeser yang tadinya kita hanya sekedar membutuhkan sandang pangan papan, sekarang kita juga membutuhkan yang namanya digital access atau mungkin internet. Nah, kemudian terkait dengan ini, maka di era digital ini kita perlu melihat bahwa ada soft skill yang memang dibutuhkan oleh setiap individu ketika mereka ingin survive di dalam era digital. Setidaknya mereka perlu memiliki kemampuan untuk problem solving, kemudian fleksibilitas, kemudian mereka juga bisa berpikir kritis, kreatif, bisa bernegosiasi, kemudian mereka juga berorientasi pelayanan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan juga manajemen SDM. Ini adalah 10 soft skill di era digital yang kaitannya dengan sumber daya manusia. Tentunya setiap kita menginginkan ke-10-10-nya ini ada pada kita sendiri. Bagaimana dengan emerging skill di tahun 2025? Jadi menurut Future of Job di tahun 2020 oleh World Economic Forum disebutkan bahwa pada tahun 2025 skill-skill yang sangat dibutuhkan itu lebih cenderung kepada hal-hal yang berbau kepada pemikiran kita. Kalau kita lihat di sini di peringkat 1 ada analytical thinking dan innovation, kemudian peringkat 2 ada active learning dan learning strategy. Kemudian yang ketiga ada complex problem solving, kemudian ada critical thinking dan analisis, kemudian ada creativity, originality, dan juga inisiatif. Nah, kalau kita perhatikan, kelima-limanya ini sangat erat kaitannya dengan pemikiran, sangat erat kaitannya dengan brand. Jadi sudah tidak ada lagi skill-skill yang terkait dengan fisik. Semuanya terkait dengan pemikiran atau mungkin terkait dengan thinking. Kemudian dilanjutkan dengan leadership, kemudian juga yang paling penting itu adalah penggunaan teknologi. Juga merupakan skill yang sangat dibutuhkan di tahun 2025. Baru kemudian yang terakhir itu adalah listening, problem solving, dan juga ideation. Seperti itu. Nah, selain itu juga ternyata COVID itu memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perkembangan teknologi. Dengan adanya COVID, yang tadinya kita tidak memprediksi, mungkin kita memprediksi di tahun 2019 bahwa teknologi itu baru akan berkembang mungkin 5 tahun ke depan. Tetapi dengan adanya COVID-19, ternyata teknologi itu berkembang lebih cepat dari prediksi kita. Di mana saat ini COVID dengan bantuan teknologi itu memberikan kesempatan bagi kita untuk bekerja secara remote. Kemudian kita juga bisa sekolah secara online, kita bisa kuliah secara online,
dan lain sebagainya. Artinya memang hal-hal ini sebelumnya tidak kita prediksi, tetapi kita bisa merasakannya saat ini. Artinya mungkin loh ternyata teknologi itu dilakukan untuk misalnya kuliah online dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita sudah siap dengan perubahan teknologi di masa akan datang? Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua ketika kita menghadapi era digital, era teknologi, dan juga VUCA World. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.